25. Membuat masalah. Melihat kerumunan yang marah, Chan Yi tampak tidak berdaya. Meskipun dia belum terlalu tua, dia juga sangat jelas bahwa seseorang pasti dengan sengaja menimbulkan masalah. Jika 400 batu spiritual tingkat rendah mengganggu lingkungan pasar, kamar dagang lain tentu saja tidak akan puas dengannya. Cara paling sederhana adalah dengan mengungkapkan secara langsung identitas keluarga Chan, dan kamar dagang besar lainnya tidak akan berani menimbulkan masalah secara diam-diam. Namun meskipun Chan Yi adalah seorang wanita, ia juga seorang wanita yang kuat. Ia tidak ingin bergantung pada keluarga Chan kecuali ia tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Chan Yi tiba-tiba berkata dengan lantang, "Semuanya, jika menurutmu ramuan itu palsu, bagaimana dengan ini? Orang yang baru saja membeli ramuan itu akan membawa ramuan itu ke sini, menyerap dan memurnikannya, dan membuktikan apakah ramuan itu asli atau palsu. Saya akan coba lagi nanti. Saya akan memberi Anda ramuan gratis. Apakah ada yang mau?" Melihat kepercayaan diri Chan Yi, banyak orang di kerumunan berhenti berbicara. Toh mereka di sini hanya untuk makan, faktanya tidak penting, yang terpenting membangun rasa kehadiran. "Baiklah, aku akan melakukannya." Seorang pria paruh baya dengan pakaian sederhana segera berdiri. Kemudian dia segera duduk bersila di tanah dan meminum ramuan tersebut. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritual mulai mengelilingi tubuhnya, dan orang-orang di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh pria ini memang meningkat. Pria kurus yang berbicara di awal memiliki mata yang suram saat ini. Dia adalah seorang alkemis kelas 1. Dia bisa mengetahui sekilas apakah Ki Gathering Pil itu asli atau palsu. Dia datang membuat masalah karena ingin memperingatkan pihak lain bahwa pengusaha juga punya aturannya sendiri. Boleh kasih diskon, tapi tidak boleh. Dia juga telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, dan dia secara alami memahami alasan operasi diskon seperti yang dilakukan Chan Yi, yaitu hanya untuk meningkatkan reputasinya. Namun cara ini tidak diperbolehkan, yang merupakan default kamar dagang di berbagai tempat. Tanpa diduga, Chan Yi masih bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri. Dia menatap Chan Yi dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Melihat ini, beberapa orang di sekitarnya pun mengikutinya. "Penjaga toko Wang, apakah ini akhirnya?" Salah satu dari mereka bertanya, kata-katanya penuh ketidakpuasan. Wang Xuan mencibir. "Lupakan? Bagaimana mungkin? Karena dia tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk, biarkan dia memiliki ingatan yang baik. Jika dia begitu nakal, jika seluruh kamar dagang kota Menghe melakukan ini, lalu apa gunanya?" Di belakangnya, seruan segera terdengar. "Pil pengumpul Ki ini sebenarnya asli, bukan pil palsu." Saya melihat pria parubaya yang sedang menguji pil di awal tiba-tiba berdiri dengan kegembiraan di wajahnya. Ini adalah pemborosan dari pil pengumpul Ki. Mendengar hal tersebut, orang-orang di sekitarnya terus berseru, dan mereka yang tadinya bersiap mengembalikan barang kini terdiam. Lagi pula, di mana saya bisa menemukan pil pengumpul Ki dengan 400 batu roh? Pada saat yang sama, semakin banyak orang berkumpul, dan 70 Ki Gathering Pills dengan cepat diambil. Di jalan, banyak pemilik toko dari kamar dagang berdiri di depan pintu, menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Keluarga Chan. Chan Yi kembali dengan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian bergegas ke halaman dalam. Saat ini, Chan Dao sedang sangat santai mengelus anjingnya. Ia relatif santai dan tidak perlu berlatih, juga tidak perlu keluar dan bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya. Setelah Chan Yi masuk, matanya tiba-tiba berbinar saat melihat anjing Feng Ling. Anjing yang tampan. Menolak gagasan untuk maju dan melakukan masturbasi, Chan Yi berkata dengan penuh semangat. "Guru, saya di sini untuk melaporkan hasil hari ini kepada Anda." Chan Daoshen berbalik dan melihatnya dengan ekspresi tertarik di wajahnya. "Ceritakan padaku." Chan Yi segera berkata,
dengan nada yang sangat bersemangat. Metodeku berhasil. Setelah aku menurunkan harga pil pengumpul roh menjadi 400 batu roh tingkat rendah, bisnis menjadi sangat baik hari ini. 70 pil langsung terjual habis. Saat dia berbicara, nadanya penuh kegembiraan. Yang penting ramuan itu tidak dijual. Lagi pula, dia tidak bisa menghasilkan banyak uang. Yang membuatnya bersemangat adalah ide ini telah diverifikasi dan memang layak dilakukan. Setelah mendengar ini, Chan Daozhen mengerutkan kening dan bertanya, "Berapa harga normal Qi Gathering Pill?" Chan Yi segera menjawab, 500 batu roh berfluktuasi, tetapi perbedaannya tidak akan melebihi 20 batu roh. Wen mengatakan ini, Chan Daozhen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lalu jika Anda menurunkan harga menjadi 400 batu roh, bagaimana kamar dagang lain akan bertahan? Chan Yi tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Bukan bisa dikatakan dia belum memikirkannya, tapi rencananya harga akan pulih setelah beberapa saat, jadi menurutnya masalah ini tidak serius. Chan Daozhen melanjutkan, "Di mana-mana membutuhkan aturan. Jika semua orang menurunkan harga, maka bisnis tidak mungkin terjadi." Chan Yi segera memberikan tindakan balasan baru. "Kalau begitu saya bisa menetapkan beberapa batasan. Misalnya, hanya 100 Qi Gathering Pill pertama yang dijual setiap hari, dan harganya 400 batu spiritual tingkat rendah. Setelah terjual, harganya akan kembali ke harga normal." Chan Daozhen tidak membantah, tetapi bertanya, "Lalu, pernahkah Anda melihat kamar dagang lain melakukan ini?" Chan Yi tertegun lagi. Dia memang belum pernah melihat kamar dagang manapun yang melakukan ini di kota Menghe begitu lama. Awalnya aku mengira hanya dialah satu-satunya yang tahu tentang rencana cerdas ini. Tapi sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya bukan itu masalahnya. Chan Daozhen menggelengkan kepalanya meskipun Chan Yi memiliki bakat dalam bisnis, pengalamannya masih terlalu sedikit. Chan Daozhen berkata, "Anda ingin menjadi terkenal melalui diskon besar, tetapi Anda juga perlu mempertimbangkan situasi sebenarnya. Harga Qi Gathering Pill sudah tetap, dan ini adalah pil yang banyak diminati. Anda seperti itu harga yang menguntungkan juga akan berdampak pada bisnis orang lain. Seseorang pasti akan membalikan keadaan saat itu. Jika Anda ingin meningkatkan reputasi Anda dapat berubah pikiran, seperti meningkatkan level kamar dagang. Keluarga itu memiliki alkemis kelas 4, minta dia untuk menyempurnakan ramuan kelas 4 dan menaruhnya di toko. Bukankah ramuan kelas 4 juga membuat kamar dagang Anda terkenal di kota Menghe? Kedua, kamu juga bisa membuatnya secara langsung. Dengan nama keluarga Chan, dan dengan pengaruh keluarga Chan saat ini, kamar dagang Juanmu akan terkenal di kota impian dalam waktu singkat. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kalau ada kesulitan tanya saja ke keluarga. Dengan kelebihan ini tidak perlu, bodoh sekali. Kalau mau berbisnis harus manfaatkan segala sesuatunya sebaik-baiknya. Bisa mengandalkan keluarga juga semacam kemampuan." Setelah mendengar apa yang dikatakan Chan Daozhen, Chan Yi juga terdiam. Melihat ke belakang sekarang, saya benar-benar tidak cukup memikirkannya, saya hanya memikirkan bagaimana melakukannya sendiri, tetapi tidak mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Keuntungan Qi Gathering Pill tidak banyak, terutama karena tingginya permintaan. Dan jika kamar dagang jiwanya menurunkan harga begitu banyak, itu pasti akan mengambil sebagian kecil dari seluruh pasar, dan orang lain akan mengikuti atau menghilangkan perilaku buruknya yang mulai berkembang. Tentu saja, satu-satunya kemungkinan adalah yang terakhir. Karena semua orang mengikuti dan menurunkan harga, hasil akhirnya adalah tidak ada yang menghasilkan uang. Chan Yi memandang Chan Daozhen dan tiba-tiba menjadi sangat memujanya. Kepala keluarga sangat berkuasa, tidak hanya dia sangat berbakat, dia juga tahu cara berbisnis, dan dia juga bisa mengendalikan begitu banyak orang kuat. "Tuan, saya mengerti." Chan Yi mengangguk dengan berat. Ide awalnya memang dipikirkan dengan buruk dan perlu disesuaikan kembali. Chan Daozhen menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Jangan begitu cepat mengerti.
Jika kamar dagang Anda ingin tumbuh lebih besar, pasti akan membuat beberapa orang iri dan bahkan menimbulkan masalah secara diam-diam. Ingat, jika Anda menemui masalah, datanglah ke keluarga. Pada titik ini, Chan rasa dingin yang sedingin es tiba-tiba keluar dari tubuh Dao Zhen. Keluarga akan menyelesaikan semua masalahmu. Bab 26, Keluarga Wang. Ketika Chan Yi mendengar ini, wajahnya dipenuhi emosi dan hatinya terasa penuh keamanan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Dulu keluarga Chan bisa memberinya kehangatan, namun tidak ada rasa aman seperti itu. Bahkan ia kerap khawatir keluarga Chan akan hancur. Bagaimanapun, keluarga Chan memang terlalu lemah pada saat itu, tetapi sekarang sudah sangat berbeda. Chan Dao Zhen mengeluarkan beberapa tas Qian Kun lagi dan berkata sambil terkekeh. Ada 5 juta batu spiritual tingkat rendah di sini. Karena Anda ingin melakukannya, lakukan saja sedikit demi sedikit. 5 juta! Chan mulut merah Ye terbuka. Besar sekali. Saya tidak menyangka Chan Dao Zhen begitu murah hati dan memberinya begitu banyak uang sekaligus. Dia agak takut untuk mengambilnya karena terlalu banyak batu spiritual. Chan Dao Zhen terdiam. Ambillah! Mendengar ini, Chan Yi berkata dengan tidak percaya diri. Tuan, apakah Anda tidak takut saya akan kehilangan segalanya? Chan Dao Zhen tersenyum ringan. Ini hanya 5 juta batu roh. Itu saja, itu hilang jika hilang, tidak masalah. Chan Yi tertegun sejenak, ini adalah 5 juta batu spiritual tingkat rendah. Di keluarga Chan lama, itu adalah kekayaan besar. Mengambil napas dalam-dalam, Chan Yi berkata dengan mata tegas. Tuan, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Begitu dia selesai berbicara, suara penjaga segera terdengar dari luar halaman. Tuan, ada seseorang dari kamar dagang Jiwan yang datang menemui Nona Chan Yi dan memberitahunya bahwa kamar dagang telah dihancurkan. Dia memintanya untuk segera pergi ke sana. Chan Yi tiba-tiba tampak terkejut. Apa tuannya dikatakan benar-benar terjadi? Seseorang membalik meja. Dia segera berdiri dan meninggalkan halaman dalam keluarga Chan. Chan Dao Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata dengan ringan. Chan Wu, kamu bisa pergi bersama. Chan Wu di luar halaman segera memberi hormat dan berkata. Ya. Setelah melakukan semua ini, Chan Dao Zhen sekali lagi bermain dengan anjing itu. Santai, dan Feng Ling juga seperti anjing peliharaan, sangat jinak dan menyenangkan. Di luar keluarga Chan. Ketika seorang lelaki tua dengan wajah keriput melihat Chan Yi berjalan keluar rumah Chan, keterkejutan tiba-tiba muncul di matanya. Chan Yi mengatakan sebelumnya bahwa dia berasal dari keluarga Chan, tetapi pada awalnya tidak ada yang mempercayainya. Dia datang ke rumah Chan dengan niat untuk mencobanya, tapi sekarang dia tidak memiliki keraguan dalam pikirannya. Tapi dia penasaran, karena ini adalah kamar dagang yang dikelola oleh keluarga Chan. Mengapa begitu sederhana? Setelah Chan Yi keluar, dia langsung bertanya. Tuan Wen, apa yang terjadi? Wen Sun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Penjaga toko, bukankah kita menutup toko setelah ramuannya terjual habis hari ini? 4 alkemis lainnya sang master bergegas untuk memurnikan ramuan itu. Tetapi ketika dia melewati toko tadi, dia menemukan bahwa kamar dagang Jiwan kami hancur berkeping-keping, pintunya juga dibuka paksa, dan tidak ada apapun di toko itu. Dalam kondisi baik. Jadi saya datang untuk memberitahu Anda secepatnya. Apa? Setelah mendengar ini, wajah Chan Yi tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Wen Sun di samping juga menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Sebelum dimulai, dia menyarankan untuk tidak melakukan ini karena dapat menimbulkan tanggapan yang buruk. Sayangnya, Chan Yi sangat percaya diri saat itu, jadi dia tidak banyak bicara. Chan Yi mempercepat langkahnya dan buru-buru berjalan menuju kamar dagang Jiwan. Sesampainya di depan kamar dagang, mereka menemukan banyak orang berkumpul makan melon dan menonton pertunjukan.
Situasi di dalam kamar dagang tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Wen Sun. Hampir tidak ada tempat yang bagus. Jika ingin terus berbisnis, pasti tidak akan berhasil tanpa renovasi besar-besaran. Ketika Chan Yi melihat adegan ini, dia tidak menunjukkan kemarahan yang terlalu besar. Dia masuk ke toko dan ingin melihat apakah ada barang lebih baik yang bisa terus dia gunakan. Tapi setelah melihat sekeliling, saya tidak menemukan sesuatu yang bagus. Ini yang dikatakan kepala keluarga tentang membalikan keadaan. Singkirkan saja aku, kamar dagang yang mengganggu pasar. Ini memang solusi yang bagus. Gumam Chan Yi dengan suara rendah. Apakah ini kamar dagang Jiwan yang menjual 400 batu roh dan 1 pil pengumpul ki? Tidak, sebelumnya baik-baik saja, tapi sekarang sudah hancur. Seorang gadis kecil tidak memahami pasar. Tidak apa-apa untuk menghancurkan tokonya. Jika dia terus bersikeras pada caranya sendiri, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan hidupnya. 400 batu spiritual dan 1 pil pengumpul ki, bagaimana orang lain bisa bertahan? Tidak heran. Kamu pantas mendapatkannya jika kamu dihancurkan. Sungguh lucu bahwa seorang gadis kecil keluar untuk belajar dari urusan orang lain. Banyak orang berkumpul dan berbicara dengan nada sarkasma. Chan Yi tidak bisa menahan nafas setelah mendengar kata-kata ini. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa sesuatu mungkin terjadi, ketika kamar dagang Jiwan benar-benar hancur, Chan Yi masih terlihat sedikit putus asa di wajahnya. Namun dia berkecil hati bukan karena tokonya hancur, melainkan karena dia melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Saat pertama kali melakukannya, dia sangat percaya diri. Namun kenyataan memberitahunya bahwa metode ini tidak akan berhasil. Pada saat ini, seorang pria muda berpakaian bagus berjalan mendekat. Dia tampak memiliki banyak latar belakang, dan Wang Xuan mengikutinya dengan rendah hati, wajahnya penuh dengan niat untuk menyenangkan. Pemuda berpakaian warna-warni berkata dengan tenang. Apakah ini kamar dagang Jiwan yang kamu bicarakan? Wang Xuan segera berkata. Ya, itu dia. Pemuda itu segera mencibir dan memarahi. Apa-apaan ini? 400 batu roh bernilai 1. Kamu berani menjual bahkan beberapa potong ki gathering pills. Apa kamu tidak tahu harga pasarnya? Chan Yi berbalik dan bertanya dengan mata dingin. Kaulah yang menghancurkan tokoku? Wang Fu memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Jadi apa? Keluarga Wang awalnya adalah keluarga paling berkuasa di distrik Becheng. Sekarang setelah keluarga Chan, keluarga Wang juga merupakan keluarga terkuat kedua, dan tentu saja memiliki modal yang merajalela. Wang Fu tiba-tiba menunjukkan senyuman jahat di bibirnya, dan menatap Chan Yi dengan mata panas. Kamu adalah seorang gadis kecil yang melakukan bisnis, mengapa tidak datang dan tidur denganku? Kamu pasti akan menghasilkan lebih banyak uang daripada membuka kamar dagang. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Wang, dia telah tidur dengan banyak wanita. Tapi Chan Yi memiliki semacam kepolosan dalam dirinya. Temperamennya yang bersih dan penampilannya yang luar biasa membuat tubuh bagian bawahnya sedikit gelisah. Itu benar. Jika kamu tidur dengan tuan muda kami, kamu bisa mendapatkan banyak batu spiritual. Jika kamu menyenangkan tuan muda kami, kamu mungkin bisa menikah dengan keluarga Wang di masa depan. Siapa yang berani mengganggumu di kota Menghe di masa depan? Mendengar ketidakjujuran seperti itu, wajah Chan Yi penuh amarah, tinjunya terkepal, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada yang pernah menghinanya seperti ini sejak dia masih kecil. Wen Sun di samping tidak tahan lagi dan berkata dengan suara yang dalam. Ini dari keluarga Chan, harap berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Ketika Wang Fu mendengar ini, dia langsung tertawa. Keluarga Chan? Jangan aku tidak tertawa terbahak-bahak. Kalian apakah kamar dagang ini sepertinya dijalankan oleh keluarga Chan? Tidak semua orang di keluarga Chan bisa memalsukannya. Jadi apakah kamu tidak takut keluarga Chan akan membunuhmu jika mereka mengetahuinya? Chan Yi menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan menatapnya dengan dingin. Dengan Wang Fu,
Saat berikutnya, dia berubah menjadi bayangan dan menyergap raja dengan ganas. Sebelum Wang Fu sempat bereaksi, dia menemukan tinju mengarah langsung ke kepalanya. Bang! Wang Fu mundur beberapa langkah, hidungnya patah dan darah mengalir darinya. Ah! Sakit! Sakit! Wang Fodun menutupi hidungnya dengan rasa sakit di wajahnya, berguling-guling di tanah. Tahap pembangunan fondasi! Ada seruan dari sekeliling, dan yang lain langsung menatap Chan Yi dengan heran. Tahap pembangunan fondasi yang begitu mudah relatif jarang bahkan di seluruh kota Menghe. Mungkinkah dia benar-benar berasal dari keluarga Chan? Wang Fu berteriak dengan keras. Jalang! Jalang! Beraninya kamu memukulku dan menghancurkannya untukku. Aku akan menyiksamu sampai mati di tempat tidur nanti. Kamu jalang! Jalang! Pada saat ini, para penjaga di sekelilingnya juga bereaksi. Salah satu pria paruh baya memiliki mata dingin, dan aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. 7 tingkat bangunan pondasi. Jika kamu berani menyakiti tuan mudaku, kamu mencari kematian. Bab 27, keluarga Wang sedang menghadapi bencana. Bang! Diiringi suara keras, sosok Chan Yi tidak mundur. Ketika semua orang bereaksi dan melihat pemandangan di depan mereka semua sedikit ngeri. Penjaga di lantai 7 pondasi terlihat terpisah dari tubuhnya saat ini dan terjatuh dalam genangan darah di depan Chan Yi, berdiri seorang pria jangkung. Tiba-tiba seseorang berkata dengan ngeri. Keluarga Chan, Chan Wu. Chan Yi tidak terlalu sering keluar, dan karena keluarga Chan sangat lemah sebelumnya, tidak ada seorang pun yang memiliki kesan padanya meskipun mereka melihatnya. Tapi Chan Wu berada dalam tahap pembentukan pil ketika keluarga Chan pertama kali muncul, dan dia juga berpartisipasi dalam penghancuran keluarga Sun dan keluarga Chu, jadi tentu saja banyak orang yang mengenalnya. Gadis kecil ini benar-benar milik keluarga Chan. Keluarga Wang hancur sekarang. Mereka sebenarnya memprovokasi keluarga Chan dan menghancurkan toko orang lain. Tidak hanya itu, Wang Fu masih menggoda orang lain seperti ini. Ini adalah mengerikan. Ya. Banyak orang tampak sombong. Wang Fu biasanya cukup sombong dan menindas banyak orang. Dia sering melakukan pembunuhan dan pembakaran di distrik Becheng, dan bahkan memperkosa wanita di jalan. Mereka sudah lama muak dengan Wang Fu. Kemudian, Chan Wu berbalik, memegang pisau panjang berlumuran darah, dan berjalan menuju Wang Fu. Ketika Wang Fu melihat adegan ini, dia tiba-tiba berteriak ngeri. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku tuan muda keluarga Wang. Kamu tidak bisa membunuhku. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Saat ini, mereka masih ingin mengandalkan bantuan keluarga Wang, terlalu naif untuk lepas dari identitasnya. Puff! Sebuah suara yang jelas bergema, dan Wang Fu langsung jatuh ke dalam genangan darah, dengan ekspresi ngeri masih di wajahnya. Semua orang tersentak saat melihat ini. Mereka tidak menyangka Chan Wu akan langsung membunuh Wang Fu. Cara berdarah besi seperti itu tiba-tiba membuat banyak orang merasa kedinginan. Chan Wu berbalik dan berkata sambil tersenyum. Nona Chan Yi, apakah kamu baik-baik saja? Chan Yi segera berkata. Tidak apa-apa, terima kasih, saudara Chan Wu. Ketika orang-orang di sekitar mendengar percakapan di antara keduanya, mereka terkejut. Tertegun lagi, Nona, untuk dipanggil demikian oleh orang di tahap Danji, dia pasti keturunan langsung dari keluarga Chan. Wang Fu ini meninggal secara tidak adil, dan dia benar-benar menyinggung garis keturunan langsung dari keluarga Chan. Layak mendapatkannya. Di tengah kerumunan, Wang Xuan terus mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bahkan jika Wang Fu sudah mati, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jangan katakan apakah keluarga Chan akan melepaskan keluarga Wang. Bahkan jika mereka melakukannya, keluarga Wang tidak akan melepaskannya. Karena dialah yang melaporkan masalah kamar dagang Jiwan kepada Wang Fu.
Wang Fu akan terlalu malas untuk menangani masalah sepele seperti itu, tetapi ketika dia melaporkannya, dia secara spesifik menyebutkan situasi Chan Yi, bahwa dia adalah seorang gadis kecil yang cantik. Saat itulah Wang Fu menjadi tertarik padanya. Ini sama dengan membunuh Wang Fu dan Wang Li, pengawal di tahap pembangunan fondasi, dengan menyamar. Hatinya terasa dingin. Chan Wu tidak melakukan tindakan selanjutnya, tetapi berbalik dan melihat sekeliling. Semua orang yang dilihatnya mengalihkan pandangan dan tidak berani melihat secara langsung. Inilah rasa penindasan yang dibawa oleh keluarga Chan. Di antara kerumunan, pelayan keluarga Wang lainnya berlari menuju keluarga Wang dengan wajah ketakutan, tampak seperti mereka berada dalam bencana. Meskipun keluarga Wang memiliki tingkat kekuatan tertentu, itu hanya di tahap Danjing, sedangkan keluarga Chan memiliki 2 tahap Nation Soul, dan mereka juga menghancurkan kekuatan tertinggi keluarga Wang. 10 Wang tidak cukup untuk dibunuh orang lain. Setelah menangani masalah Wang Fu, Chan Yi kemudian mulai menata ulang toko tersebut. Perkataan Chan Daozhen sebelumnya membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Jadi dia berencana untuk membuka jalan sedikit dan membedakan kamar dagangnya dari kamar dagang lainnya. Dia dapat memanfaatkan keuntungan keluarga Chan, seperti menjual ramuan tingkat 4, dan membangun kamar dagang Jiwan menjadi kamar dagang terbesar kedua di kota Menghe dalam waktu singkat. Tidak, jika ramuan tingkat keempat benar-benar diluncurkan, pengaruhnya bahkan mungkin melebihi pengaruh kamar dagang Teng Fei. Memikirkan hal ini, kegembiraan muncul di wajah Chan Yi, dan 2 rona merah muncul di wajah cantiknya. Baru sekarang dia merasa tidak ada gunanya mencoba memamerkan kemampuannya. Itu juga merupakan salah satu aturan bisnis untuk memanfaatkan semua kelebihannya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Chan Wus mengikutinya sepanjang jalan, terutama untuk memberitahu semua orang bahwa Chan Yi adalah anggota keluarga Chan mereka dan sangat dihargai. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah saat membuka kamar dagang di masa depan. Malam. Seluruh kota Menghe masih terang benderang. Di dunia seperti ini, siang dan malam tidak ada artinya bagi para biksu. Saat ini, di dalam keluarga Chan, banyak orang tampak terkejut dan tidak yakin. Ngomong-ngomong, apakah kamu merasa ada beberapa perbedaan dalam keluarga Chan? Kamu juga menyadarinya? Saya pergi keluar untuk melakukan tugas hari ini. Setelah meninggalkan keluarga Chan, saya jelas memperhatikan bahwa konsentrasi kekuatan spiritual telah menjadi lebih rendah. Terutama setelah kembali ke keluarga Chan, saya jelas merasakannya kekuatan spiritual keluarga Chan hampir 60% lebih kuat daripada di luar. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang terus masuk dan keluar dari keluarga Chan untuk menguji kecurigaan mereka, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Itulah kekuatan spiritual dalam keluarga Chan, yang jauh lebih kuat daripada di luar. Mungkinkah kepala keluarga melakukannya lagi? Konsentrasi kekuatan spiritual tidak akan mudah diubah kecuali ada faktor eksternal. Namun, hanya kepala misterius keluarga Chan yang dapat mengubah konsentrasi kekuatan spiritual di dalam keluarga Chan. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Tiba-tiba, kekuatan spiritual dalam keluarga Chan tiba-tiba meledak, dan semua orang merasakan kelainan tersebut. Chan Daozhan sedikit tersenyum. Penatua Chan Yun, Anda telah mencapai terobosan. Dan kekuatan spiritual di tubuhnya juga meningkat tajam, kembali 100 kali lipat. Dia awalnya tidak jauh dari tahap jiwa baru lahir, karena terobosan Chan Yun, dia segera mendapat terobosan Iwen, tanda-tanda masa bayi. Chan Daozhen tampak acuh tak acuh. Kalau begitu, biarkan aku menerobos juga. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan spiritual di tubuh Chan Daozhen meledak, dan dibandingkan dengan gerakan terobosan Chan Yun, Chan Daozhen jelas lebih eksplosif. Fluktuasi kekuatan spiritual menyebar hampir ke seluruh kota Menghe. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan dapat merasakan kelainan ini. Seseorang telah menembus tahap jiwa baru lahir. Siapa itu? Arah itu, distrik Beicheng. Mengapa distrik Beicheng lagi? Apakah ada hubungannya dengan keluarga Chan? Tidak mungkin, keluarga Chan memiliki 2 Nation Soul tahap jiwa.
jika itu terjadi lagi, jika Anda menambahkan satu tahap jiwa yang baru lahir, bukankah itu berarti Anda tidak terkalahkan di kota Menghe? Ini adalah tahap jiwa yang baru lahir. Bahkan jika ada 2 tahap jiwa yang baru lahir, Anda sudah tak terkalahkan, apalagi 3. Kamu berdiri di sana dengan bodoh. Cepatlah. Lihat. Pada saat ini, banyak pasukan Panggung Danji di distrik Beicheng tampak ketakutan di wajah mereka. Yang lainnya berada jauh. Meskipun mereka dapat merasakan fluktuasi kekuatan tahap Nation Soul, mereka tidak dapat secara akurat menentukan siapa yang berhasil menerobos. Tapi mereka sangat dekat dengan keluarga Chan, dan mereka bisa merasakan aura jiwa yang baru lahir muncul di keluarga Chan dengan sangat jelas. Tahap Nation Soul lainnya lahir di keluarga Chan. Bagaimana keluarga Chan tiba-tiba menjadi begitu kuat dari kekuatan yang akan dihancurkan dalam waktu singkat? Siapa orang yang menerobos Nation Soul ini? Tahap jiwa. Chan Yun? Tidak mungkin, saat ini, dia akan menembus tahap pembentukan inti paling banyak. Mungkinkah itu kepala keluarga Chan? Diskusi berlanjut, dan kepala banyak keluarga kuat berspekulasi tentang situasinya. Di keluarga Chan, bab 28, menerobos